Sebenarnya aku tidak mau menceritakan kisah ini. Menceritakan kisah ini sama aja aku mengulang detail pengalamanku di rumah itu. Dan kau tahu, itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan untuk diingat. Tapi baiklah, aku akan menceritakannya hari ini. Dan hanya untuk sekali saja. Dan aku harap inilah terakhir kalinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan misteri kosan berhantu. Sebelum aku memulai cerita, alangkah baiknya disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ceritanya. Sekitar 5 tahun lalu, aku menjadi mahasiswa di daerah Bandung. Seperti kebanyakan mahasiswa rantau lainnya, aku juga mencari-cari kosan terdekat ke kampus. Karena aku tidak punya teman di sini dan saudara pun aku tidak punya, akhirnya aku mencari seorang diri. Karena tidak punya siapa-siapa di sini. Setelah menyelesaikan urusan aku di kampus, tempat di mana aku diterima di sini, aku langsung keluar untuk mencari tempat kos. Untung aku datang lebih awal dan saat loket pendaftaran dibuka, aku adalah antrian pertama. Kira-kira pukul 11 siang aku keluar dari kampus. Setiba di luar gerbang, aku sangat bingung karena aku sama sekali tidak tahu daerah kota Bandung. Dan aku juga tidak punya siapa-siapa yang kukenal di sini. Malah dalam pikiranku, jika aku belum sempat menemukan kos-kosan sampai nanti sore, ya mungkin aku akan tinggal di kampus aja. Tapi pikiranku itu aku tepis. Aku menghembuskan nafas kuat-kuat dan aku berusaha untuk semangat untuk mencari tempat kos di dekat-dekat sini. Aku pasti bisa. Kemudian aku bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa senior di sini. Lalu aku menanyakan kepada mereka, apakah kalian tahu di mana kos-kosan berada? Tetapi dia hanya diam aja. Kemudian aku bertanya kepada warung kaki 5 dan dengan ramahnya mereka menunjukkan alamat kos-kosan tersebut. Setelah sekian banyak informasi, kemudian aku mengambil tas ranselku dan banyak begitu barang yang sangat padat. Aku kemudian berjalan menuju trotoar yang telah ditunjukkan oleh penjual tadi. Aku mulai dari rumah pertama yang sepertinya aku tidak harapkan, dan pemilik kosnya berbicara sudah penuh. Lalu aku lanjut ke rumah berikutnya, ternyata penuh juga. Aku mulai digerogoti oleh rasa pesimis bahwa rumah berikutnya pasti akan kosong juga. Aku mulai kehilangan harapan untuk menemukan kos-kosan. Tapi hari itu sudah menunjukkan pukul jam 2 siang. Dan perutku pun keroncongan. Aku pun langsung mampir ke warung kaki 5 untuk beristirahat. Aku beristirahat sambil makan dengan lauk-lauk seadanya di warung nasi itu. Ibu pemilik warung itu sangat gemuk dan sangat ramah pula. Ketika aku mau memasuki warungnya, ibu-ibu itu mempersilakanku untuk masuk seperti anaknya sendiri. Aku merasa canggung dan malu, serta bahagia karena disambut seperti itu. Tapi ibu-ibu itu sudah tampak biasa kepada mahasiswa-mahasiswa sepantaranku ini. Dia mengambilkanku lauk dan sayurnya kepadaku. Melihat gunungan makanan komplit di piringku, aku merasa cemas untuk membayarnya. Perasaanku tercabik antara lapar dan kondisi saku. Setelah pendaftaran tadi, uang yang dititipkan oleh orang tuaku tinggal sedikit lagi dan hanya sisa sedikit
untuk biaya bayar kos dan biaya makan sehari-hari. Dan orang tuaku baru bisa mengirimkan uang seminggu lagi. Tapi ibu-ibu itu tahu. Dia berkata, "Tidak apa-apa, ini gratis kok, makan aja ya." Mendengar itu, senyumanku langsung cerah. Sambil makan, ibu pemilik warung itu mulai menghujaniku pertanyaan-pertanyaannya. Dengan, "Kamu dari mana? Namanya siapa? Dan kenapa kamu kuliah di sini?" Dan sebetulnya ibu-ibu ini pernah merantau juga di tempat asalku. Tapi itu hanya beberapa tahun kemudian dia langsung kembali lagi ke sini. Karena aku sangat lapar dan aku pun langsung menghabiskan makananku dengan lahap. Aku tidak terlalu mendengarkan ibu itu bercerita. Tapi tampaknya ibu itu hanya senang bercerita meskipun tidak ada orang yang mendengarkannya. Setelah selesai makan dan sebelum aku pamit mengucapkan berterima kasih, aku menyempatkan diri untuk bertanya tentang kos-kosan. Sekilas aku menangkap di wajahnya ada keraguan, tapi kemudian ibu-ibu itu berkata, "Kalau di daerah-daerah sini biasanya selalu penuh. Coba aja di sebelah sana." Ibu itu menunjukkan sebuah jalan lagi. Ya mungkin ada 100 meter, di sana masih banyak yang kosong soalnya. Tapi mahasiswa-mahasiswa yang lain masih senang tinggal di daerah sini. Aku heran, ada apa emangnya Bu? Apakah di sana lebih mahal? Oh tidak, nyaris ibu-ibu itu memotong pembicaraanku. Tapi kalau di sana masih banyak yang murah Neng. Hanya saja... Tapi ibu-ibu itu tidak melanjutkan perkataannya lagi. Dia langsung kaku. "Ibu sarankan kalau bisa kamu jangan cari kos di sana." Dalam benakku, aku sudah menggariskan kata-kata bahwa ada yang murah di sana. Hingga jadinya aku tidak memperdulikan tentang si ibu tadi yang kaku. Aku langsung meluncur ke daerah yang ditunjuk si ibu tadi. Kuat dugaanku. Di sini pasti adalah komplek yang perumahan-perumahan tua. Terbukti dari gaya-gaya perumahannya dan banyak sekali pohon-pohon rimbun di sana. Aku kemudian melihat jam tangan dan tiba-tiba sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aku langsung terburu-buru untuk mencari kos-kosan. Aku mulai dari rumah pertama, tapi aku tidak mengharapkan banyak dari rumah ini. Jika pada pencarianku yang pertama kali penuh, mungkin tidak di sini. Aku bahkan tidak menemukan seorang pun untuk bertanya di tempat ini. Aku melewatkan rumah pertama setelah setengah jam tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian aku lanjutkan ke rumah kedua, tapi hasilnya pun tetap sama. Begitupun dengan nomor 3 dan 4. Begitulah sampai aku jalan ke ujung sama sekali tidak mendapatkan hasil. Dan itu pun adalah jalan buntu. Dan jam pun sudah menunjukkan pukul jam 5 sore dan aku pun belum mendapatkan kos-kosan ini. Sampai akhirnya aku mendapatkan satu kos-kosan yang bernomor 66 yang terletak pada ujung dekat jalan buntu. Bangunannya seperti rumah Belanda, dan cat yang dulunya putih sekarang terlihat kecoklat-coklatan. Bahkan di beberapa tempat sudah berwarna hitam dengan banyaknya lumut hijau. Aku mulai dihantam oleh rasa kekecewaan dan aku berpikir, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Aku memutuskan untuk mencari besok. Dan hari ini aku kembali ke kampus. Tapi ketika aku berbalik, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu keluar dari rumah itu. Rambutnya sudah memutih dan dia memakai kacamata tebal. Tangannya yang kisut memegang pintu sambil bergemetar. "Mau cari tempat kos?" Dengan suara yang serak bertanya kepadaku. Kemudian aku menjawabnya dengan mengangguk saja.
Dan kemudian ibu-ibu itu berbicara, "Masuklah." Sebenarnya pertama kali aku masuk menginjak halamannya, perasaanku sudah beda. Aku merasa ada yang aneh, perasaan sedih, terasing, suram, dan tanpa harapan seperti berkecamuk menguar dari setiap sudut rumah. Tapi ini bagiku terlalu besar. Dan aku pun mengabaikan perasaan itu. Yang terpenting adalah aku mendapatkan kos-kosan. Ibu-ibu itu menuntunku ke dalam. Dan di ruang tamunya kosong melompong. Tidak ada satupun yang mewah di sana. Hanya lantai unik yang bagus dan itu pun sudah suram. Dinding-dindingnya juga sudah kusam dan sudah bau. Seperti bau lumut, tapi juga bukan. Sambil berjalan, aku lihat langit-langit rumah dan ternyata sudah kecoklat-coklatan. Di tengah-tengah tergantung sebuah lampu watt yang sudah dikerumuni oleh sarang laba-laba. Seperti sudah dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Aku jadi kikuk karena si ibu-ibu itu hanya diam saja setelah melewati lorong-lorong rumahnya. Kamar yang diberikan oleh ibu-ibu itu terletak di ujung. Bunyi sandalnya yang bergesek dengan lantai ubin yang dingin dan berwarna gelap membuatku sangat merinding. Sepanjang lorong itu terdapat banyak pintu kamar yang tertutup rapat. Aku simpulkan di kosan ini mungkin sudah banyak sekali orang-orang yang ngekos di sini dan pasti penghuninya banyak banget. Tapi sayang, tidak ada satupun dari pintu itu terbuka. Jendela di sampingnya juga gelap, tertutup gorden, dan banyak sekali debu. "Apa kamar ini semua sudah penuh, Bu?" tanyaku kepada ibu-ibu itu. Lama sekali menjawab, dan ibu-ibu itu berbicara, "Ya, ini tinggal satu." Itu berarti banyak orang di sini dan aku akan memiliki banyak teman kos. Rumah ini pasti akan ramai sekali, tetapi tidak ada satupun yang menunjukkan orang yang berada di dalam. Sepertinya adem ayem. Apa mereka sedang pergi keluar? Dan tiba-tiba ibu itu menunjukkan kamarnya kepadaku. Ini kamarnya dengan sikap dinginnya. Dia memasukkan kunci dan pintu itu terbuka perlahan. Ada saklar di samping pintu sebelah kanan. Lalu aku menekannya dan ternyata itu hanya setengah meter dari langit-langit. Awalnya lampu itu enggan untuk hidup. Hanya berkedip-kedip seperti mau putus. Tapi tak lama kemudian ia menyala. Ini agak sedikit menyeramkan. Tapi tidak masalah, aku bisa menyelidiki bagaimana di dalam kamar ini. Ada salah satu lemari kayu bersandar di dekat pintu kamar dan sebuah tempat tidur di sampingnya. Beberapa bantal yang belum bersarung juga ada di atasnya, menumpuk dan aku sama sekali tidak berharap untuk aku pakai. Namun, yang paling penting bagiku adalah colokan listrik. Dan ternyata colokan tersebut berada di dekat jendela. Lalu aku keluar mengikuti ibu itu. Dan aku bertanya, "Bu, ini biayanya berapa ya?" "Harganya cuma 250.000. "Oh iya, kamar mandinya nanti kamu lurus dan belok kiri. Dan ada 2. Yang satu untuk mencuci baju dan satu lagi untuk mandi." Aku mengangguk-ngangguk sepakat. Aku rasa kamar ini cocok, cukup luas dan hawanya dingin. Lagi pula sudah lama aku tidak punya kamar sendiri. Dalam pikiranku sudah terbayang bagaimana perencanaan untuk membuat kamar ini enak. "Oh iya, untuk air dan listrik sebulannya berapa, Bu?" tanyaku kepada ibu-ibu tersebut. 100.000. Apa? Apakah aku tidak salah dengar? Tapi, apa iya di zaman seperti ini masih ada sewa kos-kosan murah dan
Harga listrik dan air pun murah juga. Dan aku pun menanyakan kembali lagi kepada ibu-ibu itu. Dan ternyata jawabannya pun sama. Dan tidak berubah ketika aku menanyakan ketiga kalinya. Dalam hati, aku berpikir, apakah ini keberuntunganku ataukah si ibu yang salah mengucapkan kata-kata? Ah, sudahlah, aku akan ambil kamar ini mumpung masih murah. Setelah sepakat dan menerima uang dariku, ibu menyerahkan kunci kamarnya dan ia pun langsung pergi dengan suara sendal yang bergesekan dengan lantai. Suara itu pun menjauh. Dan aku yakin bahwa si ibu ini sudah pergi dari kamarku. Karena barang-barangku tak banyak, hanya tas satu ransel saja, aku tidak perlu menata kamar. Aku hanya cukup bersih-bersih saja. Lalu membeli barang yang sangat kira-kira aku perlukan. Meski selalu berkedip-kedip setiap kali aku hidupkan, sebenarnya lampu kamarku masih baik-baik aja. Tapi aku tidak suka temarannya. Cahayanya membuatku suram. Aku juga segan untuk meminta ganti. Bayar hanya 100.000 tapi ku minta lebih. Ah, lebih baik aku beli saja nanti. Seharian berjalan membuatku kakiku terasa sangat pegal. Ditambah dengan membersihkan kamar, mengepel, menyapu, dan membersihkan debu-debu yang sangat banyak. Dan menggeserkan lemari dan posisi tempat tidurku. Tapi ketika aku berbalik, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu keluar dari rumah itu